Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bagaimana kabar kita semua di hari ini? Saya percaya kabar kita semua luar biasa. Baik, kita siapkan hati kita bersama-sama. Seluruh keluarga-keluarga boleh berkumpul bersama-sama. Dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ibadah ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mau bersyukur bersama-sama. Kita mau berdoa menyerahkan seluruh ibadah kita. Mari siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kalau Engkau bangunkan kami dalam kasih setia yang baru. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab kami tahu setiap tarikan nafas kami itu karena kemurahan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau memuji-muji Engkau. Hari ini kami mau meninggikan Engkau. Hari ini kami mau mengagungkan Engkau. Hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dedikasikan seluruh ibadah ini hanya bagi satu nama yang berkuasa, satu nama yang perkasa, satu nama yang dahsyat, satu nama yang mulia, satu nama yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, suka nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya ini terjadi dalam nama Yesus yang wanita. Tuhan curahkan roh-Mu Atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Mari yang pria bersama saya. Mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus
our God. Every praise, every praise is to our God. every praise, sing. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. God my Savior, God my Savior, God my deliverer. Yes, He is. God my Savior, God my Savior, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Everyone of worship. Every praise, 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 every praise is to our God. Bagimu Tuhan, every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Hallelujah. 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 Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari siapkan hati kita bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place.
I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are.
who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Nama yang memulihkan kami, itulah nama Yesus. Nama yang manis, nama yang terindah, nama Yesus. Kota benteng kami, perlindungan kami, kekuatan kami. Kesanalah orang benar berlari, dan mereka menjadi selamat dalam nama-Mu. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebab segala sesuatu di bawah kolong langit ini sedang digoncangkan. Tapi kami bersyukur kami ada dalam kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Terima kasih Bapa, hanya dekat Engkau saja jiwa kami tenang. Mari pimpin kami, mari tuntun kami. Kami perlu firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh Engkau dalam seluruh langkah-langkah kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami, pimpinlah kami, tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami, seluruh kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang ada pergumulan menerima jawaban. Karena kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat,
minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur.
Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang
adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91. Kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih, saya yakin dan percaya kondisi kita semua sungguh amat luar biasa. Mari kita buka di Maleakhi 1 ayat 11a. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di kondisi yang sekarang ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan maupun kebersihan diri. Marilah kita semua mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah maupun dari Bapak Gembala kita. Untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui akun gereja berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengikuti akun media sosial kita. Demikianlah pengumuman hari Minggu ini. Terus perkatakan Mazmur 91. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat, menyerahkan bangsa kita, Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan kota kita Jambi ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Dari kota ini, Jambi, kami melepaskan berkat-Mu atas Indonesia. Biarlah shalom, damai sejahtera Allah, keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati Presiden, kami memberkati Wakil Presiden bangsa kami. Seluruh keluarga besar mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk para dokter, kami memberkati tim medis, kami berdoa untuk seluruh tim kesehatan. Tuhan berikan mereka kekuatan, perlindungan Tuhan ada atas seluruh kehidupan mereka. Mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab di bangsa ini Tuhan, dalam perlindungan darah anak domba Allah. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, Bapak Gembala Pembina, dan keluarga besar Paniko ke dalam tangan-Mu. Semua wakil-wakilnya dan seluruh keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Rayon kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan, dan seluruh keluarga. Kami menyerahkan wakil-wakilnya dan semua keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa perlindungan darah-Mu sempurna atas hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami di tempat ini. Kami menyerahkan Pak Aning dan Ibu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Wakilnya Pak Abi dan Ibu dan keluarga besar hamba-hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu yang sempurna. Dan dari tempat ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk kota kami, kota Jambi. Biarlah shalom, damai sejahtera Allah, keselamatan tercurah di atas kota ini. Doa kami semua, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di kota Jambi seperti di surga. Kami bersyukur semua keluarga demi keluarga yang menyaksikan tayangan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga-keluarga. Kami berterima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan semua doa-doa kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan kami akan menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdiri, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat pulang berlimpah-limpah di dalam kasih kemurahan dan anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mempercayai seluruh kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, keberhasilan, keberuntungan menyertai kita semua sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya di orang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati katakan amin. Silakan duduk, berdoa, bersyukur dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.